Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan yang beranggotakan Andrean, Putri Meidasari, dan saya sendiri, Husnawati Daraja. Kami di sini akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, baik, materi pertama langsung akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saya sendiri tentang pengertian transformasi, sebab dan bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama, tentang pengertian transformasi. Istilah transformasi sangat identik dengan perubahan. Kata transformasi sendiri merupakan kata serapan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu transform, yang berarti mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, secara umum, transformasi ini dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi suatu bentuk, sistem, dan lain sebagainya ke suatu hal yang baru. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan dengan perubahan rupa atau bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Nah, selain itu, pengertian transformasi juga dapat dijumpai dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di antaranya itu yang pertama ada Paul Lassalle dalam Graphic Thinking for Architects and Designers menyebutkan bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Nah, lebih lanjut lagi, Paul Lassalle menjelaskan bahwa perubahan dimaksud dilakukan dengan cara memberikan respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. Nah, selanjutnya, menurut Rugian Toro, dalam penilaian pembelajaran bahasa, beliau menyebutkan bahwa transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Lebih lanjut lagi, Nurwianto ini mencontohkan bahwa apabila suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, maka budaya itulah yang mengalami perubahan. Selanjutnya itu ada penyebab terjadinya transformasi. Yang pertama ada dalam bidang budaya, dalam bidang energi, dalam bidang geometri, dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir dalam bidang biologi. Dalam bidang budaya, transformasi ini berarti suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan global sampai tahap tertentu, sehingga membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang lebih baik. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan akulturasi. Yang kedua itu ada dalam bidang energi. Nah, transformasi itu berarti proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses dimaksud terjadi sepanjang waktu. Energi tidak hilang, tetapi hanya mengubah bentuk. Sebagaimana disebutkan dalam hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Yang ketiga ada dalam bidang geometri. Nah, dalam bidang geometri ini, transformasi berarti proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Nah, yang dimaksud perpindahan dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu posisi awal, X, Y, ke posisi lain, yaitu X1 atau Y1. Nah, selanjutnya
dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini, transformasi berarti perubahan nilai dari sikap negatif ke positif dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang terakhir dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi ini, transformasi berarti maksudnya DNA yang panjang masuk ke dalam sel dan mengubah sifat sel. Selanjutnya ini ada ciri-ciri transformasi. Nah, suatu perubahan akan dikatakan sebagai transformasi apabila memenuhi ciri-ciri tertentu. Nah, menurut Ernita Dewi dalam Transformasi Sosial dan Nilai Agama yang dimuat dalam jurnal Substansia volume 14 nomor 1 pada bulan April 2012, beliau menyebutkan bahwa transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, adanya perbedaan dari bentuk awal, sistem awal, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi. Yang kedua, adanya konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi. Jika telah terjadi proses transformasi, maka harus jelas perbedaan dari hal apa, misalnya ciri sosial, ekonomi, ciri penerapan dari suatu konsep, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bersifat historis. Proses transformasi selalu menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis atau kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk transformasi. Nah, bentuk transformasi. Bentuk transformasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Menurut Stephanie Jill Najon dan kawan-kawan, dalam bukunya Transformasi sebagai Strategi Desain yang dimuat dalam media Matresain volume 8 nomor 2 pada bulan Agustus 2011. Beliau menyebutkan bahwa transformasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu transformasi yang disengaja dan transformasi yang tidak disengaja. Nah, transformasi yang disengaja adalah perubahan yang biasanya memang diprogramkan oleh seorang agen masyarakat untuk merubah ide, konsep, budaya yang ada di masyarakat dari yang kurang menyenangkan atau yang kurang baik menjadi yang lebih baik dan menyenangkan. Nah, transformasi yang sengaja ini dicirikan sebagai berikut. Adanya perencanaan, manajemen yang jelas, dan ditunjukkan dari adanya program dan perubahan yang diharapkan dengan jelas. Selanjutnya, transformasi yang tidak disengaja. Transformasi yang tidak disengaja adalah perubahan yang terjadi secara alamiah, baik karena perubahan kondisi alam, teknologi, dan lain sebagainya. Perubahan ini dapat terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri maupun adanya perubahan dari luar masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu contoh perkembangan teknologi. Nah, mengutip dari buku Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2012 karya Nuryanto. Contoh perkembangan teknologi ini bisa dilihat dari perbedaan penggunaan alat pada zaman dulu dan masa sekarang. Nah, misalnya, dahulu masyarakat menggunakan kentongan sebagai alat untuk memberi informasi. Namun saat ini pemberian informasi bisa dilakukan lewat internet dan media sosial. Beberapa contoh perkembangan teknologi yang digunakan pada masa sekarang di keseharian. Pertama, pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan becak sebagai alat transportasi darat. Namun, saat ini masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya sebagai alat transportasi darat. Yang kedua itu, dahulu masyarakat menjalin komunikasi dengan berkirim surat atau pesan singkat lewat SMS. Saat ini, mengirim pesan bisa dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat dahulu juga menggunakan mesin tik untuk mengerjakan tugas atau mengetik.
Tetapi saat ini hal tersebut bisa dilakukan memakai laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai penerang, lilin atau lampu minyak dulu sangat sering digunakan. Namun, semenjak perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang beralih menggunakan lampu yang dialiri listrik. Yang kelima, dahulu masyarakat juga mencuci baju dengan cara tradisional. Namun, sekarang pekerjaan ini semakin dipermudah karena adanya mesin cuci. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya bentuk-bentuk disrupsi yang terjadi. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah suatu sistem kerja perangkat digital yang telah diciptakan untuk dapat mendeteksi suatu hal. Perangkat digital berupa komputer dapat menemukan, mengingat, dan menyajikan data secara cermat. Jumlah data tersebut kemudian diolah untuk memutuskan, merumuskan, dan menjadi sebuah pertimbangan untuk menghasilkan dan menyelesaikan suatu masalah. Kemunculan kecerdasan buatan inilah yang menjadi sumber daya manusia yang profesional menjadi andalan perusahaan pada era revolusi industri. Sumber daya manusia atau karyawan juga dituntut untuk mampu bekerja dengan mengoperasi berbagai perangkat teknologi. Yang selanjutnya, realitas maya dan realitas tambahan merupakan suatu teknologi yang memiliki fitur unggulan untuk menyajikan realitas maya dan realitas tambahan berbentuk 3 dimensi. Fitur unggulan yang canggih ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah memilih dan lebih mudah menentukan hal yang dibutuhkan manusia. Augmented reality dan virtual reality juga memungkinkan manusia untuk melakukan interaksi dengan objek virtual dan objek yang nyata lainnya secara real time. Yang selanjutnya, robotika. Perkembangan teknologi pada era digital tidak bisa dipisahkan dari temuan robotika yang sangat mumpuni. Di masa depan, mesin digital bisa saja menggantikan peran dan pekerjaan manusia yang dapat dibilang rutin dan strategis. Robotika yang terbentuk dari mesin elektromekanis ini dapat beroperasi secara mandiri untuk melaksanakan berbagai instruksi yang telah ditentukan. Seiring dengan permintaan kebutuhan yang lebih praktis untuk masa depan dan berbagai ide baru mengenai robotika juga akan terus berkemunculan. Yang selanjutnya yaitu mesin cetak 3D. Perkembangan teknologi di era digital mendorong mesin cetak 3D untuk terus dibutuhkan dan terus maju. Mesin untuk kebutuhan manufaktur ini dapat membuat manusia semakin mudah dalam membuat suatu benda atau objek. Mesin cetak 3D ini juga lebih ekonomis dari sisi biaya, dan desain yang dihasilkan lebih sempurna dibanding dengan proses cetak manual. Yang selanjutnya, pemanfaatan drone adalah hasil teknologi digital yang memanfaatkan pesawat yang diterbangkan tanpa awak atau unmanned. Teknologi drone ini bermanfaat untuk membantu penelitian, membantu sistem pertahanan, dan juga membantu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya, big data. Data besar atau kuantum atau komputasi kuantum. Big data memungkinkan pencarian data akan lebih mudah dan lebih cepat. Teknologi digital komputasi kuantum sedang dalam tahapan pengembangan hingga saat ini. Yang selanjutnya, komputasi akses awan. Teknologi komputasi akses awan merupakan penggambaran dari internet yang akan terus
mengalami peningkatan akses. Sejauh ini telah tercatat bahwa kurang lebih 80% dari 100% kebutuhan inovasi pada penggunaan big data akan dipengaruhi oleh sistem cold access. Yang selanjutnya, biologi sintetis dan bahan canggih bioteknologi, yakni merupakan pemanfaatan proses seluler dan molekuler yang dapat menghasilkan suatu temuan canggih dan memungkinkan menyelamatkan kehidupan di masa depan. Yang selanjutnya, kebutuhan teknologi 5G dan Internet of Things atau IoT. Internet menjadi salah satu media utama yang akan diambil dan dipilih oleh banyak individu dan perusahaan besar yang bekerja secara profesional untuk mengumpulkan dan menghubungkan data penting. Jaringan perangkat lunak internet ini kemudian hari dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya, blok transaksi digital. Teknologi blok transaksi digital mampu mendistribusikan dan memverifikasi transaksi. Yang selanjutnya, disrupsi teknologi digital di bidang kesehatan. Dahulu, masyarakat perlu mendaftar secara manual dan mengantri cukup lama di klinik untuk berkonsultasi dengan dokter. Akan tetapi, berkat hadirnya teknologi, sekarang orang dapat dengan mudah membuat janji dengan dokter. Sudah banyak aplikasi konsultasi virtual bersama dokter yang dapat digunakan untuk langsung membuat janji temu dalam satu klik. Yang selanjutnya, disrupsi teknologi digital di bidang keuangan. Bagaimana telah dijelaskan bagaimana sepak terjang teknologi dalam mempengaruhi industri keuangan. Profesi seperti teller bank disebut-sebut akan hilang di masa depan karena bisa digantikan oleh teknologi. Sekarang Anda bisa membuka akun rekening baru di mana saja tanpa melihat alamat domisili. Proses memverifikasi dilakukan secara video call rekening dan didapatkan pun tidak jauh berbeda dengan rekening biasa. Yang selanjutnya yaitu disrupsi teknologi digital pada customer service atau layanan pelanggan. Sebelum hadirnya chatbot, proses layanan langganan bisa dibilang cukup merepotkan. Anda perlu menghubungi kode nomor operator, kemudian melakukan penerusan panggilan ke tim terkait. Proses ini selain rumit juga cukup memakan waktu dan biaya. Sejak munculnya teknologi chatbot, baik pelanggan maupun perusahaan bisa saling berkomunikasi dengan lebih efektif. Beberapa pertanyaan bisa dijawab secara otomatis oleh bot dan tim customer service hanya perlu menangani pertanyaan yang memang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Yang selanjutnya, disrupsi teknologi digital di bidang pendidikan. Di masa lampau, pendidikan terutama profesi tentu tidak bisa diakses oleh semua orang yang dengan mudah. Anda perlu mendaftar ke lembaga pendidikan yang terpercaya lalu mengikuti serangkaian kursus yang panjang. Namun, belum tentu semua pembelajaran itu bisa Anda terapkan langsung di lapangan. Dengan bantuan teknologi, masalah tersebut bisa teratasi. Yang selanjutnya yaitu disrupsi teknologi digital di bidang retail. Sejak kemunculan toko online dan platform e-commerce, industri retail diketahui harus merumuskan ulang strategi mereka agar tetap bisa bertahan dan mendapatkan pelanggan mereka kembali. Seperti yang sudah diketahui bahwa belanja online saat ini menawarkan pengalaman yang jauh lebih praktis dibandingkan dengan mengunjungi toko secara langganan atau langsung. Anda juga bisa mendapatkan review produk dan toko secara real time yang tidak bisa Anda dapatkan jika Anda hanya mengunjungi toko fisik. Selain itu, platform
toko online dan e-commerce juga membantu menjangkau pelanggan seluruh Indonesia dan meningkatkan permintaan dan layanan jasa ekspedisi. Tentu saja ini juga bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata disrupsi adalah suatu hal yang tercabut dari akarnya. Dari pengertian disrupsi secara harfiah, dapat dikatakan bahwa disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem lama menjadi sebuah sistem yang baru. Yang selanjutnya yaitu tren digital menjadi penyebab munculnya era disrupsi, yaitu perubahan tren mode transportasi menjadi online. Yang selanjutnya perubahan tren cara pembayaran menjadi digital. Yang selanjutnya terdapatnya fitur tarik tunai di segala tempat. Yang terakhir transaksi jual beli yang bisa terjadi di mana saja tanpa batas ruang. Yang selanjutnya ada dua hal yang mendorong mengapa suatu bisnis atau perusahaan harus menghadapi era disrupsi, yaitu inovasi berkelanjutan yang terus dilakukan para kompetitor. Yang kedua, keinginan untuk mempertahankan bahkan mengekspansi pasar yang ditargetkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang dampak dari transformasi dan disrupsi. Yang pertama ada dampak transformasi digital di industri 4.0. Transformasi digital yang berlangsung bersama dengan era industri 4.0 membawa banyak dampak bagi perekonomian Indonesia. Meskipun industri 4.0 bisa menghilangkan banyak jenis pekerjaan, namun di saat bersamaan juga menghadirkan banyak pekerjaan baru seperti sosial media, spesialis, CEO, spesialis, content creator, web developer, data scientist, hingga app developer. Maka, untuk bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, seseorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak dapat ditiru mesin. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Septriana Tangkeri pun menyampaikan bahwa kemampuan yang harus dimiliki untuk adaptasi tersebut adalah problem solving, yaitu berpikir kritis dan juga bisa kreativitas. Kemudian yang nomor 2, ada dampak transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Transformasi digital bagi UMKM adalah proses mendefinisikan ulang strategi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital, sehingga bisnis jadi terdorong dengan sejumlah rencana strategis dan perubahan organisasi terbaru. Tujuan aktivitas Go Digital tersebut adalah untuk menambah pendapatan dan menambah nilai baru bagi perusahaan. Jadi data statistik dari Statista di bawah ini menunjukkan perkiraan pengeluaran TI dari berbagai bisnis skala kecil sampai menengah, yaitu UMKM, di seluruh dunia pada tahun 2017, 2018, dan 2021. Pada tahun 2021, UMKM diperkirakan akan menghabiskan 684 miliar dolar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI, termasuk layanan bisnis. Beberapa ada manfaat dari transisi UMKM ke ranah online. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Yang kedua, aksesibilitas ke basis pelanggan yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang kelima, yang keempat, keterlibatan
pelanggan yang lebih aktif. Kemudian yang ketiga ada dampak transformasi digital terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Dengan transformasi digital, kita bisa merasakan dampaknya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Dulu kita harus pergi ke sekolah pagi-pagi dengan kendaraan, belajar bersama dengan teman-teman di ruang kelas, mendengarkan guru mengajar di depan kelas. Itu adalah aktivitas yang dulu kita lakukan. Sekarang, pagi hari kita tinggal membuka gadget, membuka grup kelas untuk mengecek link classroom maupun platform online meeting seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada dampak revolusi industri 4.0 pada dunia pendidikan. Dampak positif disrupsi pendidikan, yang pertama semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, disrupsi dalam pendidikan akan menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, disrupsi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Disrupsi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Kemudian dampak negatif disrupsi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah disrupsi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Dan yang kelima, disrupsi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara.